Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi dengan NPM 0651130078. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul model mesin transaksi otomatis beras dan gula menggunakan radio frequency identification RFID berbasis Internet of Things IoT. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Beras merupakan salah satu produk makanan pokok di Indonesia. Beras juga termasuk dalam program pemerintah yaitu Raskin, beras miskin. Raskin diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pangan terutama di Indonesia. Namun pada tahun 2016 Raskin diganti nama oleh pemerintah dan programnya menjadi Rastra, beras sejahtera. Perbedaan Raskin dan sejahtera terdapat pada pendistribusiannya, di mana Raskin untuk sekali pengambilan harus mengeluarkan dana sebesar Rp1.600 per kilo dengan jatah per bulan yaitu 15 kilo. Sedangkan untuk Rastra tidak adanya pungutan biaya, namun untuk jatahnya sebesar 10 kg per bulan. Pada tahun 2018 Rastra pun dirubah menjadi bantuan pangan non tunai yaitu BPNT. BPNT merupakan program pemerintah, namun tidak hanya beras. Terdapat bahan pokok lain yaitu termasuk gula. Diharapkan BPNT dapat meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Dalam program Raskin, Rastra maupun BPNT tetap terjadi permasalahan, yaitu di pendistribusiannya, di mana beras yang seharusnya diterima tidak sesuai dengan program dari pemerintah. Kualitas dan berat yang diterima tidak sesuai. Maka dari itu saya membuat penelitian ini. Adapun sebelumnya telah dilakukan oleh Laila Vita membuat penyimpanan beras menggunakan sensor Voxival, namun margin error untuk menimbangannya masih tidak stabil, masih ada kesalahan, perlu menggunakan sensor berat atau load cell. Adapun penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh Syarif Hidayatullah membuat model transaksi otomatis beras hanya menggunakan satu atribut atau objek yaitu beras. Di penelitian ini saya membuat dua objek yaitu beras dengan gula ditambah menggunakan sensor berat load cell. Tujuan dari penelitian ini ya membuat model mesin transaksi otomatis beras dan gula menggunakan radio frekuensi identification RFID berbasis Internet of Things dengan ruang lingkup. Pada penelitian ini hanya difokuskan untuk beras dan gula, dan difokuskan untuk pengisian tenaga kerja dari mesin. Pada penelitian ini output dari beras yaitu 2 kilo per pengambilan, dan untuk gula pun sama 2 kilo per pengambilan. Pada penelitian ini pengambilan dibatasi 10 kg per bulan sesuai dengan program sebelumnya Rastra. Namun di sini saya membuat 4 kali pengambilan untuk beras dan 1 kali untuk gula. Manfaat dari penelitian ini yaitu membantu distribusi beras dan gula agar tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya, lalu meminimalisir kecurangan yang terjadi di lapangan, dapat mengatur pembagian jatah penerima dalam pembagian beras dan gula sebagai tempat penyimpanan sementara dari panas atau lembab dan dari hama yang akan menyerang, lalu sebagai pengembangan inovasi dari mesin penyimpanan beras yang telah ada. Kita masuk ke dalam penjualan pustaka. Terdapat sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik merupakan sensor pembaca jarak. Sensor ini menggunakan sensor gelombang suara, di mana
dari titik satu kepada titik lainnya membaca menggunakan gelombang pantulan suara. Sensor ultrasonik dapat membentangkan gelombang antara 40 kHz sampai 400 kHz. Lalu terdapat sensor berat, yaitu penerima sensor dari tekanan berat, di mana bila sensor berat menerima tekanan, dia akan membaca dan mengkonversikannya kepada model penguat H7HX711. Modul HX711 telah terintegrasi dengan modul sensor berat, di mana modul HX711 sering digunakan dalam alat penimbang berat badan. Lalu terdapat RFID, yaitu radio frekuensi identifikasi, di mana kerja sensor ini seperti pada sensor barcode tanpa menggunakan kabel. Jadi pengiriman datanya dapat menggunakan sensor. Lalu terdapat Arduino Mega sebagai papan atau otak dari nantinya alat saya. Arduino Mega berbeda dengan Arduino Uno. Perbedaannya dari pin dan kapasitas memori. Lalu terdapat Node MCU. Node MCU sudah terintegrasi dengan modul WiFi, di mana Node MCU nantinya akan mengirimkan data kepada server secara internet tanpa perlu menggunakan kabel kembali. Lalu terdapat motor servo. Motor servo digunakan sebagai motor penggerak untuk nantinya digunakan sebagai penutup atau pembuka tempat penyimpanan. Lalu terdapat LCD. LCD merupakan tampilan atau interface dari alat nantinya akan digunakan. Akan terdapat menu pilihan di LCD tersebut. Ini terdapat tinjauan pustaka, ada tabel perbandingan yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat Layar Vita telah membuat beras dari tempat penyimpanan hanya menggunakan sensor flexive force yang margin errornya masih tinggi. Ada Muhammad Hidayatullah Tina Agustina membuat sistem informasi ATM beras dengan RFID, namun tidak menggunakan sensor berat. Adapun Linda Mawati Wandari membuat rekam medik, namun pun sama, tidak membuat sensor berat. Adapun Syarif Hidayatullah membuat penyimpanan beras, namun menggunakan Arduino Uno. Di sini saya menggunakan Arduino Mega dan sensor berat dan RFID untuk perbedaannya. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan ialah metode penelitian hardware programming, di mana pertama kita memasuki project planning, kita memasukkan data untuk alat dan bahan, estimasi biaya yang akan digunakan. Lalu kita masuk ke research atau penelitian, di mana di research terdapat part testing, yaitu testing dari komponen atau sensor yang akan digunakan, apakah layak atau tidak. Kita masuk ke dalam mechanic design, yaitu pengukuran atau bentuk dari alat yang akan kita gunakan, apakah sesuai dengan tempat yang nantinya ditempatkan atau sesuaikah ukuran yang digunakan. Lalu ada electric design, di mana electric design ialah kelistrikan, di mana berapa tegangan atau daya yang akan kita gunakan. Lalu ada software design. Software design merupakan
peranti lunak untuk pendukung atau dari source code yang akan kita gunakan nanti. Kita lanjut ke functional test, di mana functional test merupakan tes dari komponen yang telah kita pilih lalu kita rakit di integration. Di integration kita rakit komponen-komponen yang telah kita pilih. Setelah kita rakit, kita overall testing, yaitu testing keseluruhan dari aplikasi. Bila ada kesalahan, kita kembali ke perakitan, kita cek kembali apakah ada kesalahan. Bila sukses, maka alat yang kita gunakan dapat kita presentasikan atau kita gunakan. Di sini terdapat desain rancangan seperti pada gambar. Terdapat 2 tabung botol sebagai tabung botol ya, atau galon sebagai tempat penyimpanan. Ada sensor ultrasonik di atasnya, ada sensor RFID, ada LCD, ada keypadnya. Lalu terdapat wadah sementara di mana tempat pengeluaran, ada servo sebagai pembuka atau penutup. Lalu di bawah tempat wadah sementara ada hot cell sebagai tempat atau sensor berada. Lalu kita masuk ke dalam desain perangkat lunak yaitu flowchart system, dimana kita memulai sistem. Di sini kita masuk ke dalam menu pilihan. Terdapat 3 pilihan, yaitu beras, gula, lalu informasi saldo. Jika kita memilih 1 untuk beras, lalu kita diperintahkan untuk menempelkan atau membaca RFID. Kita tempelkan RFID, lalu database akan membaca. Lalu kita pengecekan data. Setelah itu memasukkan kata sandi. Bila sandi benar, maka motor servo akan bergerak. Jika lebih dari 2 kilo, maka motor servo akan menutup. Jika motor servo kurang dari 2 kilo, maka motor servo belum menutup. Jika sudah lebih dari 2 kilo, maka servo akan tertutup lalu selesai. Seperti itu. Dan untuk pilihan gula pun sama sistemnya. Dan selanjutnya untuk pilihan informasi, kita memilih informasi, kita menempelkan kartu, hanya menampilkan saldo berapa pengambilan yang telah kita lakukan. Di sini ada hasil dan pembahasan, di mana model terbuat dari kayu dengan tinggi 100 cm, panjang 50 cm, dan lebar 30 cm. Arduino Mega dan not MCU dihubungkan melalui pin pada masing-masing microcontroller. Sensor ultrasonic modul sensor berat HX711 RFID, keypad, LCD 16x2, dan servo dihubungkan dengan Arduino Mega sebagai induk dari semua sensor. Seperti flowchart sebelumnya, tampilan awal mula seperti terdapat pada gambar. Kita dapat memilih beras, gula, maupun info saldo. Kita menempelkan kartu. Setelah memilih beras atau gula, masukkan kata sandi. Setelah menempelkan kartu, lalu proses pengolahan beras dari tempat penyimpanan. Ini merupakan perbandingan massa jenis. Untuk perhitungan berapa jumlah 2 kilo beras dalam liter,
Karena massa jenis dari beras dan gula itu tidak sama, 1 liter beras sama dengan 0,75 kg. Maka untuk mengkonversinya berapa 2 kg beras, yaitu Vm per P, volume untuk massa, massa, P massa jenis, di mana V 2 dibagi 0,753 sama dengan 2,656. Maka untuk 2 kg beras sama dengan 2,65 liter beras. Kesimpulan dari penelitian ini seperti yang telah dibahas, model pada penelitian tersebut sesuai dengan hasil uji coba, struktural, fungsional, dan validasi. Hasil pengujian telah sesuai dengan yang diinginkan kinerja dari mesin, yaitu dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan beras ataupun gula dan meminimalisir kecurangan. Saran, diharapkan kedepannya model mesin pengambilan beras ataupun gula ini dapat ditambahkan sensor yang lain. Dapat kedepannya model mesin pengambilan beras Raskin ini dapat divariasikan tidak hanya 2 kg untuk pengambilannya. Diharapkan model mesin ini dapat diimplementasikan untuk kehidupan yang sebenarnya dan dapat ditambahkan atribut atau objek, tidak hanya beras dan gula. Diharapkan jika sistem ini diimplementasikan, harus memperhatikan penempatan model mesin untuk tidak ditempatkan di ruangan terbuka. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.